Itu yang rasa miris atau rasa mau menangis atau gimana Pak? Kita sudah capek-capek jauh, sudah kena hujan, terik matahari, jalan lumpur, bagaimana, kita kadang-kadang nggak diterima lah. Itu yang merasa kadang-kadang kecewa. Tetapi Tabe selamat, Linguna Latai, salam sujud Melempang, Om Swastiastu, Om Swastiastu. salam sejahtera bagi kita semua, khususnya umat Hindu Karingan dimanapun berada. Dan pada episode kali ini, Haring Karingan kita akan mengangkat tema yaitu peran majelis daerah dalam pembinaan umat Hindu Karingan. Tema ini penting karena majelis daerah bukan hanya lembaga struktural, tetapi menjadi garda terdepan dalam membina, mendampingi, dan menguatkan umat agar tetap teguh dalam iman dan nilai-nilai spiritual Hindu Karingan. Ya, telah hadir bersama kita yaitu narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Berson SAG. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik, Astungkara baik. Nah, kita sudah dengan Pak Berson selaku Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Karingan Kabupaten Pulang Pisau yang mungkin sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast kami Haring Karingan yang sudah meluangkan waktunya juga Pak jauh-jauh dari Pulang Pisau untuk hadir di podcast kami pada malam hari ini. Mungkin bisa Bapak memperkenalkan diri Bapak. Bisa. Om Swastiastu. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerendah Melempang. Perkenalkan, nama saya Berson Esagi, Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dan selain Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau, saya selaku PNS Pegawai Pusat Penyuluh Keluarga Berencana wilayah Kecamatan Kayan Tengah. Selain dari PNS Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau, saya banyak ikut kelembagaan terutama Mantir Adat di Desa Tahwa di kampung saya sendiri, kemudian kelembagaan DADI Kabupaten Pulang Pisau, kemudian FKUB di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Persatuan Seni Dayak Kabupaten Pulang Pisau, dan banyak yang lain yang tidak saya sebutkan di Kabupaten Pulang Pisau. Luar biasa tentunya. Terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentunya Pak, terlebih dahulu mungkin boleh Bapak ceritakan nih Pak, awal mula Bapak mungkin bisa terlibat dan dipercayai umat tentunya sebagai Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kabupaten Pulau Pisau ini seperti apa Pak? Pertama-tama panjang perjalanannya. Yang pertama Ketua ke Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau itu pada tahun 2016, 17 sampai 18 kekosongan dalam artian tidak ada Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Pada saat itu kami selaku umat Hindu Kaharingan meminta kepada Ketua Majelis Besar Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengadakan musda, karena kita di Kabupaten Pulang Pisau kurang lebih 2-3 tahun kekosongan Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, pada tahun 2018 tepatnya bulan Agustus kami musda keempat untuk mengadakan pemilihan Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Pada saat itu saya dipercaya oleh umat untuk menjadi seorang pelayan. Artinya kita menjadi ketua lembaga ini bukan hanya duduk sebagai ketua, tetapi bagaimana peran penting kita selaku Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi pelayanan umat. Itu yang penting, yang pertama, siap atau tidak. Bahkan pada saat itu saat setelah pemilihan kami pada tahun 2018, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya memberi tantangan kepada saya. Artinya mampu tidak
untuk memberikan pelayanan kepada umat kita di Kabupaten Pulang Pisau. Saya terima tantangannya dengan senang hati. Nah, berjalannya waktu, syukur dan terima kasih dengan pergerakan teman-teman juga yang ikut kepengurusan di Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau, baik saya selaku ketua maupun sekretaris, Pak Hugeng siap mendampingi saya untuk menjadi pelayanan umat. Ya, ya, Pak. Saat pertama kali tentunya Bapak diberikan amanah pada saat itu, Pak. Ya, Apa yang mungkin Bapak rasakan, Pak, sebagai seorang ketua majelis daerah itu, yang Pak? saya rasakan itu yang pertama adalah sebuah tanggung jawab kewajiban untuk memajukan umat itu sendiri. Yang pasti adalah mempertahankan keyakinan bagaimana supaya umat kita di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini bisa bertahan dengan iman dan keyakinannya yang ada. Itu yang paling utama. Ya, tentunya Pak, ketika kita melihat umat tentu ada rasa bangga juga tentunya Pak. Nah, bagaimana Bapak menyikapi bahwa kekonsistenan Pak, kekonsistenan dalam pelayanan umat ini seperti apa Pak? Dengan saya dengar tadi banyak sekali organisasi ikut organisasi, bagaimana Bapak dengan konsistenan untuk pelayanan umat itu sendiri Pak? Yang pasti adalah kita harus bisa membagi waktu dalam kegiatan, misalnya kita dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan khususnya di umat kita. Nah, artinya kita harus bisa membagi waktu kapan kita siap untuk melayani umat kita, karena saya sampai sekarang ini apa yang saya katakan dari awal, banyak ikut kelembagaan. Ya. Nah, artinya kita harus bisa membagi waktu, itu yang pertama. Artinya kesiapan kita harus siap. Ya. Dimanapun berada. Ya. Ya. Nah, tentunya secara konkret mungkin apa sih Pak menurut Bapak peran utama dari majelis daerah itu sendiri dalam membina umat untuk kalangan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau itu sendiri? Nah, peran penting ketua majelis daerah khususnya kita ya di Kabupaten Pulang Pisau, yang pertama adalah kita yang bergerak artinya memberikan pelayanan pembinaan kepada umat. Nah, ketika kita bergerak dari tingkat daerah, tingkat khususnya tingkat kabupaten, otomatis tingkat kecamatan maupun tingkat desa otomatis bergerak, karena pernah umat kita berkata kepada saya, kami seperti ayam yang kehilangan induknya. Artinya tidak ada induknya bergerak sendiri. Nah, ketika kita selaku pimpinan lembaga khususnya di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 kita mulai bergerak. Saya bilang ini sudah ada induknya seperti ayam. Artinya kita bukan hanya kita berbicara, tapi bagaimana peran penting kita itu sendiri. Nah, Pak, untuk memastikan bahwa pembinaan umat itu sudah merata tentunya Pak, baik itu secara pribadi tentunya secara keumatan, bagaimana Bapak menyikapi tentang pelayanan umat saat ini di Pulang Pisau itu sendiri Pak? Kalau saya melihat pelayanan umat di Kabupaten Pulang Pisau ini cukup baik dan berjalan. Apa yang saya katakan tadi adalah kita mulai dari tingkat kabupaten dulu, khususnya pengurus kita kabupaten dulu. Kita di Kabupaten Pulang Pisau khususnya majelis daerah, kita mempunyai program kita bergiliran desa-desa yang kita bikin jadwalnya untuk kita datangi memberikan pelayanan itu sendiri. Ya, tentunya dalam pelayanan itu sendiri Pak, apa sih Pak yang menjadi tolak ukur menurut Bapak sendiri pembinaan dan pelayanan umat ini sudah sampai ke daerah, entah itu dari percakapan umat atau memang Bapak lihat sendiri, oh ternyata umat ini sangat terbina atau terbantu dengan kehadiran majelis itu sendiri? Saya melihat itu adalah karena pertama adalah melihat yang pertama adalah keaktifannya ibadah, kemudian bertahannya dalam iman dan keyakinannya, itu yang pertama. Kemudian setiap ada kegiatan baik kegiatan ibadah keluarga maupun ibadah yang lain, mereka
aktif berperan. Nah, tentunya berbicara tentang umat juga Pak, ketika kita melihat kondisi umat tentunya Pak, karena mungkin di rapat desaan itu kan umatnya mohon maaf katakanlah kurang bersemangat tentunya. Nah, bagaimana peran tentunya dari majelis daerah ya, agar pelayanan umat ini tetap bisa berjalan sehingga masyarakat merasa ada dampak dari majelis itu sendiri. Yang pertama, kita bergerak dulu selaku pimpinan lembaga tingkat kabupaten. Yang pertama adalah kita bergerak dulu, di mana umat kita membutuhkan dalam artian misalnya ada umat kita mendapat kedukaan. Nah, kita cepat untuk memberikan sebuah pelayanan yang tentunya adalah pelayanan ibadah begitu. Itu yang saya rasakan, walaupun dalam umat kita khususnya di Kabupaten Pengisau sering saya mengeluarkan air mata. Yang pertama adalah melihat situasi dan kondisi umat. Nah, artinya banyak yang mohon maaf kehidupan umat kita ya di garis bawahi ialah kehidupan menengah lah. Artinya dari segi melihat rumah ibadah kita tidak seperti agama yang lain. Bisa dihitung dengan jari rumah ibadah kita di Kabupaten Pengisau yang ada di setiap desa. Makanya saya selaku majelis daerah Kabupaten Pengisau kadang-kadang bisa menetes air mata melihat keadaan umat, keadaan rumah ibadah kita seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Kami seringkali hampir setiap tahun lah membuat proposal, baik proposal untuk rumah ibadah, baik proposal untuk yang lain, tapi untuk dipenuhi proposal kita itu anggaplah dari 10% itu paling 1%. Itu pun kalau dipenuhi. Itu yang sangat riskan sekali umat kita di Kabupaten Pengisau. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah umat kita yang berada di Pengisau itu sendiri Pak? Kurang lebih 1000-an jiwa. Paling banyaknya itu di daerah mana itu Pak? Paling banyak itu di Kecamatan Panamatingang dan Kecamatan Kayan Tengah. Di Kabupaten Pulang Pisau kita ini kita ada 8 kecamatan. Yang ada umat kita di Kabupaten Pulang Pisau hanya ada 4 kecamatan. Di 4 kecamatan pun ada beberapa desa yang ada umat kita. Contohnya di Kecamatan Kahayan Hilir ada 3 desa saja. Kemudian di Kecamatan Jabiren Raya ada 2 desa yang ada umatnya kita. Kemudian di Kecamatan Kahayan Tengah ada 7 desa yang ada umat kita. Kemudian di Kecamatan Panamatingang berbatasan dengan Gunung Mas ada 8 desa. Itu yang saya bina dan saya layani. Tentunya Pak, melihat banyak juga ya tentunya desa ataupun kecamatan yang ada di Kayan Tengah itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa pelayanan pembinaan umat di daerah-daerah itu sampai ke dari kecamatan sampai ke resort itu Pak? Yang pertama adalah kita mengarahkan ke majelis desa, kelompok yang pertama di desa ya, kemudian di kecamatan kita mengarahkan bagaimana peran penting mereka. Kita sebagai majelis daerah, kita sebagai ujung tombak sebagai wadah tempat membina dan melayani umat. Karena kita di Kabupaten Pulang Pisau ini peran penting lembaga kita sangat berperan sekali. Kalau kita berbicara tentang pelayanan pembinaan panjang, artinya banyak umat dulu
dari tahun 2018 sejak saya jadi ketua majelis daerah Kabupaten Pangkal Pisau, susah senang sudah saya alami, suka duka sudah saya alami. Kadang-kadang dulu pertama-tama saya memberikan pelayanan, kadang-kadang umat tidak menerima kita. Kita sudah jauh-jauh bawa sangkuk peralatan untuk ibadah, kadang-kadang tidak terima. Sementara kita bukannya lonong, artinya kita sebelum melaksanakan kegiatan pelayanan kita sudah jauh-jauh memberikan informasi atau kasih surat undangan. Kadang-kadang kita nggak diterima, rasanya kecewa lah. Seolah-olah kita inilah yang istilah yang berkeinginan untuk memberikan pelayanan, sementara umat kita tidak menerima kita. Itu yang rasa miris atau rasa mau menangis atau gimana lah. Kita sudah capek-capek jauh, sudah kena hujan terik matahari, jalan lumpur, bagaimana kita kadang-kadang nggak diterima lah. Nah, itu yang merasa kadang-kadang kecewa, tetapi dengan kekurangan permasalahan seperti itu, khususnya saya tidak berbicara orang lain, saya berbicara diri saya sendiri. Itu menjadi motivasi dan semangat saya untuk membina dan melayani. Ibarat sekali gagal ditolak, ya tetap saya akan maju. Itu prinsip saya. Menarik Pak, tadi apa yang Bapak katakan tadi terkait tentang umat yang menolak itu seperti apa Pak? Entah mereka menolak pembinaan dari kita atau memang ada maksud tertentu Pak? Pertama-tama menolak pembinaan. Artinya pada saat itu kita ini ada dua versi. Ada yang mengaku dirinya Keharingan, ada yang mengakunya dirinya Hindu Keharingan. Artinya yang sebagian yang tidak menerima kita, artinya menolak. Artinya kita ini menghindukkan mereka, kita ini tidak. Artinya kita harus mampu menjelaskan kepada mereka. Kemudian kita ditolak, kita sudah membawa alat sarana sangkuk, beras dan lain sebagainya, sarana dan prasarana dasar. Kadang-kadang mereka bilang orangnya nggak ada Pak, sementara kita sudah jauh-jauh hari memberikan undangan kepada mereka, malah kita sampaikan setangan lah. Itu yang kadang-kadang rasa kecewa, miris, mau menangis apa. Ya mungkin adik selaku kalau seperti saya mungkin ibaratnya mau menangis lah, seperti itu. Kita sudah jauh jalan lumpur, pakai naik motor gimana lah. Itu bukan saya ini berbicara fakta, videonya semua ada di HP saya. Setiap kegiatan saya pada saat itu saya videokan. Ya, intinya apa nih langkah ke depan Bapak tentunya untuk mengatasi permasalahan itu Pak, seperti apa? Kalau langkah saya ke depan artinya tidak muluk. Artinya kita mengajak umat untuk sadar diri dalam artian adalah bagaimana mempertahankan iman dan keyakinan. Walaupun agama kita istilahnya dia ikut agama bagaimanapun, agama si A si B, kalau dia tidak yakin, tidak mengikuti kepercayaan itu dengan sesungguh hati, maka itu ya percuma juga gitu. Tergantung dari segi individunya itu sendiri yang kita ajak. Kita bukan memaksa, kita mengajak. Nah, apa nih Pak tantangan terbesar tentunya Pak yang dihadapi oleh majelis daerah Pulau Pisau tentunya dalam menjalankan pembinaan, baik itu dari sisi SDM dan tadi dikatakan Bapak jarak juga sampai yang berlumpur, bahkan sampai akses mungkin malah. Nah, bagaimana Pak tantangan yang mungkin Bapak hadapi? Kalau tantangan sih, kalau saya rasa tidak begitu sulit ya, dan tidak terlalu menjadi halangan juga. Tetapi kalau saya tantangan itu adalah menjadi suatu motivasi saya ke depan. Bagaimana saya ibarat ada saya salah, kurang dalam pembinaan dan pelayanan, itu menjadi motivasi semangat saya bagaimana saya ke depan. Intinya lagi tergantung dari umat saja menerima atau tidak. Betul sekali.
Nah, ketika tentunya dengan adanya tim majelis tentunya Pak, tidak semua umat mungkin senang atau mungkin pernah terdengar di Bapak kritik saran seperti apa yang membuat Bapak kayak berkecil hati, dalam artian membuat semangat Bapak luntur seperti itu. Sedangkan Kalau saya masalah semangat artinya tidak luntur. Walaupun banyak saya mendengar yang negatif ya. Artinya apa yang saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya penilaian orang ke saya negatif atau positifnya itu menjadi suatu semangat bagi saya. Karena kita manusia ini artinya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, pasti dengan adanya kekurangan, kesalahan itu yang membuat kita menjadi semangat. Kalau orang masalah yang lain saya tidak tahu, yang pasti adalah saya. nah, bagaimana Bapak merespon Pak dari kritik, saran dan masukan? Kalau saya dengan adanya kritik saran seperti itu, saya sangat senang. Artinya saya sangat senang dengan adanya kritik, saran, atau pokoknya lah bersifat negatif lah ke saya tentang saya. Itu menjadi semangat saya ke depan. Menjadi semangat saya untuk maju, untuk menghadapi apapun tantangan, apapun kekurangan saya, apapun permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di wilayah kita Kabupaten Pamekasan saya hadapi. Karena saya artinya ingin maju, ingin memajukan umat dan bekerja secara positif. Kemudian itu menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban saya selaku pimpinan lembaga khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Ya, tentunya Pak, berbicara tentang pelayanan umat. Nah, program apa Pak yang saat ini menjadi prioritas utama bagi dari Majelis Daerah Pulau Pisau itu sendiri Pak? Yang pertama adalah kita membuat program. Dulu kita membuat tingkat desa itu membuat majelis kelompok kita harus mengeskakan mereka. Itu yang pertama. Kemudian tingkat kecamatan kita harus membuat SK, itu menjadi sebuah dasar mereka, dasar hukum. Kemudian kita membuat jadwal pelayanan. Misalnya minggu pertama desa mana, misal minggu kedua desa mana, kita bergiliran. Kita ada grup majelis daerah Kabupaten Pisau, kita sampaikan kepada umat. Nah, kadang-kadang mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi kadang-kadang tidak menerima alasan adanya pekerjaan, kesibukan. Nah, dengan seperti itu kadang-kadang kita semangat kita kurang, tetapi artinya kita berbicara bahwa kalau tidak kita siapa lagi. Itu yang saya kadang-kadang renungkan, bahwa kalau saya tidak melayani umat, bagaimana umat jadinya nanti. Mungkin istilahnya mereka akan berpindah ke keyakinan yang lain karena tidak adanya pembinaan dan pelayanan. Nah, kemudian di Kabupaten Pulang Pisau, selama kita di Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau, banyak umat kita yang kembali ke Induk Kaharingan. Kurang lebih selama dari 2018 sampai sekarang kurang lebih 50 jiwa yang kembali ke agama kita Induk Kaharingan, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Artinya adanya pelayanan dan pembinaan tadi. Nah, bagaimana Bapak tentunya membangun sinergi Pak antara majelis resort maupun kelompok untuk bersama-sama membina umat itu sendiri Pak? Itu menjadi peran penting sebuah lembaga. Artinya kita pertama-tama kita rapat mengarahkan ke baik majelis resort, majelis kelompok, kita mengarahkan khususnya di majelis kelompok, dia membina di desa, misalnya di desa A misalnya, dia khusus membina di desa A. Kemudian peran penting dari ketua majelis resort itu sendiri adalah bagaimana dia membina wilayah kecamatan dia itu sendiri. Misalnya contoh di kecamatan Banamatingang itu terdiri dari 8 desa. Nah,
Jadi ketua majelis resort itu sendiri berperan untuk membina 8 desa itu sendiri. Ya, apa sih Pak visi misi Bapak ke depan untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan terkait pembinaan dan pelayanan umat di Kabupaten Pulang Pisau itu sendiri Pak? Visi dan misi saya adalah mudah-mudahan ini harapan terbesar saya, setiap desa mempunyai rumah ibadah, khususnya kita umat Hindu Kaharingan. Karena di Kabupaten Pulang Pisau ada desanya yang ada dan layak rumah ibadahnya. Tetapi saya bilang kepada umat, walaupun megah bagaimanapun rumah ibadah kita, kalau tidak terbangun dari hati. Artinya bagaimana kita membangun rumah ibadah atau balai ibadah di dalam hati kita sendiri. Itu yang kuncinya yang penting. Nah, tentunya Pak, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak tentunya terhadap masa depan umat Hindu Kaharingan ini jika pembinaan tidak diperkuat dari sejak sekarang ini Pak? Kalau saya melihat itu adalah istilahnya banyak lari ke agama lain. Artinya kalau kita tidak dari sekarang, makanya kami selaku di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya kita menjadi daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah kita membuat pasraman. Karena di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ada 23 pasraman, 23 dengan pasraman belian. Nah, itu di pasraman setiap desa itu tempat mereka membina dan melayani sesama generasi muda itu sendiri, dari anak-anak sampai dari masih muda dan tua, tempat mereka untuk belajar bagaimana ajaran umat kita Hindu Kaharingan itu harus bisa dipertahankan dengan baik. Karena saya bilang sama mereka, sama umat, yang ingin maju dan berkembang adalah kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita? Nah, itu yang penting. Kalau memang kita selaku pelayanan umat, selaku majelis daerah maupun majelis resort, majelis kelompok, kita melayani harus dari hati. Itu yang penting. Artinya kalau kita tidak melayani dari hati, cuma kita hanya mohon maaf, kita untuk menjadi tempat duduk atau tempat batu loncatan kita sebuah lembaga, kita tidak akan maju. Tapi bagaimana peran penting kita dari hati untuk memajukan, yang pertama adalah memajukan diri kita sendiri. Saya adalah memajukan untuk diri saya sendiri contohnya, sebelum saya memajukan orang lain. Contohnya saya pergi basarah. Saya pergi basarah, siap enggak saya? Yang pertama adalah pakaian saya dulu. Pantas enggak untuk beribadah berbasarah? Saya kadang-kadang mohon maaf ketinggalan lawung. Saya merasa pasti ada kekurangan saya. Mundur saya dari jalan maupun itu, saya ketinggalan lawung. Artinya kita tidak siap seperti itu. Artinya ketika diri pribadi kita siap, untuk diri kita lah yang pertama, kemudian yang baik buruknya adalah yang menilai kita adalah orang lain. Sebaik-baiknya kita melayani umat atau memberikan pelayanan pembinaan, pasti ada kekurangannya, pasti ada pembicaraan yang negatif kepada kita, pasti itu. Tapi dengan adanya kekurangan atau masukan, kritikan, itu membuat saya maju. Karena saya di Kabupaten Pulang Pisau, mohon maaf, mungkin umat saja yang istilahnya yang kadang-kadang tidak menerima. Saya bilang setiap ibadah basarah, ayo sampaikan siapa yang mau melaksanakan ibadah, jangan terbentur waktu. Terbentur waktu dalam artian misalnya sama-sama hari Minggu jamnya sama, misalnya jam 1. Kalau kalian mau menginginkan saya hadir, artinya harus koordinasikan dulu. Kan kita kan ada grup gitu, grup majelis daerah atau grup pelayanan pembinaan umat gitu. Ya, Pak. Nah, jika dirangkum dalam suatu kalimat, Pak, apa makna terdalam dari peran pembinaan menurut Bapak sendiri, Pak? Kalau
peran terdalam kita khususnya Majelis Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah artinya sesuai dengan mutu kita Kabupaten Pulang Pisau, itu handep pakat. Bagaimana kita selaku umat handep hapakat itu saling bekerja sama untuk maju. Kalau kita tidak bekerja sama untuk maju, pasti kita ketinggalan dari orang lain. Itu contohnya dari agama lain lah. Ya, betul ya Pak. Apa nih Pak saran dan masukan Bapak baik itu kepada pemerintah maupun kepada lembaga terkait yang ada di Kabupaten Pulau Pisau untuk majelis daerah Pulau Pisau itu sendiri Pak? Saran saya, kita masukan, ayo kita sama-sama membangun keimanan dan keyakinan kita, membangun balai ibadah kita dalam diri kita, baik umat, baik pengurus majelis kelompok, majelis resort, dan majelis daerah, tidak terkecuali semua umat. Kalau hanya kita hanya sebagai majelis daerah bergerak, tidak umat semua bergerak, kita tidak akan maju. Apa nih Pak saran dan masukannya untuk pemerintah Kabupaten Pulau Pisau itu sendiri Pak? Saran dan masukan kami selaku majelis daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dana, baik untuk rumah ibadah maupun untuk upacara ritual yang lain, karena kita di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai masyarakat umat untuk kemajuan bumi handep hapakat di Kabupaten Pulang Pisau. Itu yang penting adalah bantuan atau arahan dari pemerintah untuk kita maju, karena kita di umat Hindu kita di Kabupaten Pulang Pisau sangat ketinggalan dari rumah ibadah maupun dari umat itu sendiri. Bantuan pemerintah bisa saya bilang bahwa setengah lah dari agama yang lain, itu pun masih kurang. Tetapi kita selaku majelis daerah Kabupaten Pulang Pisau tidak berkecil hati. Walaupun sedikit adanya bantuan, kita sangat berterima kasih, karena artinya kita diperhatikan oleh pemerintah. Sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Dan mudah-mudahan ke depannya pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tergerak hatinya untuk memberikan bantuan baik untuk dana operasional majelis resort maupun kegiatan yang lain, khususnya umat Hindu Kaharingan, dan untuk rumah ibadah, itu yang paling penting. Nah, saya kepada pemerintah itu sendiri Pak, apa nih Pak pesan Bapak kepada seluruh umat Hindu Kaharingan yang ada di Kabupaten Pulau Pisau dan seluruh umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah untuk memperkuat iman dan kebersamaan itu sendiri Pak? Pertama-tama pesan saya kepada umat kita, khususnya Kabupaten Pulang Pisau dan pada umumnya umat Hindu Kaharingan di wilayah Kalimantan Tengah, ayo kita membangun iman dan keyakinan, mempertahankan iman kepercayaan kita, kemudian kita bangun intan Kaharingan supaya iman dan keyakinan kita tetap kuat. Kita bangun balai ibadah di dalam diri kita, itu yang pertama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apa ada kurang atau berlebihan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Berson sekaligus Ketua Majelis Daerah Kabupaten Pulau Pisau yang sudah berkenan hadir tentunya Pak. Kita dalam perbincangan kita pada malam hari ini, kita memahami bahwa peran majelis daerah bukan hanya sebatas struktur organisasi, kelembagaan, tetapi wujud tanggung jawab moral, spiritual untuk memastikan umat tetap dibina, didampingi, dan dikuatkan dalam iman Hindu Kaharingan itu sendiri. Majelis daerah bukan untuk berdiri di atas umat, tetapi berjalan bersama umat itu sendiri. Semoga podcast Saring Karingan
ini menjadi ruang refleksi dan penguatan bagi seluruh umat Hindu Kaharingan, khususnya di Kabupaten Pulau Pisau itu sendiri dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Terima kasih Pak Berson. Terima kasih sama-sama. Terima kasih masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah menyimak sampai akhir ini. Saya Dayu Anggara, dan pada kali ini kami cukupkan perbincangan kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi 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 Om Sahe Sahe Sahe.